dan bisa mengantisipasi problema kehidupan ya sehari-hari, sehingga dapat mengambil keputusan dalam bidang karir di masa depannya. Jadi kita itu kan harus dimulai karir itu dari sekarang. Mana prioritas? The thing first thing. Mana yang paling utama di atas yang utama. Sekarang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau hidup ya. Nah gitu. Jadi halo teman-teman, kembali lagi di channel BKUP. Nah, dalam program We Share, We Care. Nah, kali ini bersama saya Syifa Nurul, dan kita kedatangan satu narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Mamat Supriyatna MPD. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, salam semuanya. Oke, jadi Bapak Mamat ini adalah salah satu dosen di Prodi BK yang mengampu mata kuliah bimbingan karir. Oke, ya gimana Pak? Kabarnya baik, Pak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah ya. Pokoknya bisa hadir juga ini berarti baik. Ya, alhamdulillah gitu, terima kasih Pak ya sudah meluangkan waktunya dengan kesibukan yang banyak sekali nih Pak. Oke Pak, nah Bapak kan mengampu mata kuliah bimbingan karir nih. Nah kira-kira teman-teman mau tahu nih apa saja yang dipelajari dalam satu semester ini dalam mata kuliah bimbingan karir ini Pak? Oke. Kita lihat dulu ya, kita dengarkan dulu atau kita simak dulu posisi bimbingan dan konseling karir ya, dalam bimbingan dan konseling secara keseluruhan. Jadi di dalam bimbingan dan konseling itu ada 4 bidang layanan kan? Sama-sama kita pahami. Yang pertama ada bimbingan dan konseling pribadi. Berarti bimbingan dan konseling pribadi ini melayani aspek-aspek dan pengembangan dari kepribadian seseorang ya. Yang kedua bimbingan dan konseling sosial. Nah, bidang layanan itu berarti ini dipersiapkan untuk melayani mengembangkan kemampuan sosial hubungan antar manusia ya, sehingga orang itu menjadi master sosial lah, sosial master, menguasai bidang sosial, baik dalam kaitan hubungan dengan teman, dengan keluarga, masyarakat, ya, bahkan dengan lembaga-lembaga masyarakat seperti kelurahan, kecamatan, negara, ya, dan itu. Nah itu artinya manusia tidak bisa lepas dari hubungannya dengan orang lain dan lembaga-lembaga sosial. Yang ketiga bimbingan dan konseling belajar atau akademik. Tapi saya lebih senang belajar. Ini adalah dipersiapkan untuk membantu atau melayani individu agar mereka cakap di dalam proses dan mencapai hasil belajar yang optimal kan, efektif, memahami potensinya kan gitu ya. Bisa beraktivitas dalam pembelajaran, khususnya mata pelajaran yang baik, dapat memilih jurusan ya atau program studi yang relevan dengan itu, dan ekstrakurikuler atau kegiatan yang lain. Itu antara lain bantu begitu. Nah, yang keempat adalah bimbingan dan konseling karir. Ya, bimbingan dan konseling karir. Ini adalah salah satu bentuk atau bidang layanan dalam BK yang dipersiapkan kepada individu atau untuk agar individu itu mampu memahami diri, memahami lingkungan, kemudian mampu memahami nilai-nilai kehidupan yang sangat berarti, dan bisa mengantisipasi problema kehidupan ya sehari-hari, sehingga dapat mengambil keputusan dalam bidang karir di masa depannya. Nah, karir di masa depan itu begitu. Jadi ada sekurang-kurangnya ada 5 cakupan ya yang dipelajari, yaitu
pemahaman tentang diri dalam hal ini adalah potensi, Potensi. problematika, kompetensi, ya, ciri-ciri pribadi yang menunjang kepada karir. Ke depannya gimana? Oke. Yang kedua, nilai-nilai kehidupan. Itu sesuatu yang sangat berarti dalam hidup ini sehingga menunjang kepada karir. Apa? Nah, nilai-nilai ini kan apa yang diharapkan yang sangat ideal oleh masyarakat. Dan secara turun-temurun diwariskan sebagai sesuatu yang baik harus dicapai. Yang ketiga adalah tadi lingkungan, ya, lingkungan yang efektif. Lingkungan yang efektif itu adalah lembaga pendidikan dan aktivitas produktif lain yang menunjang kepada karir. Kenapa harus pendidikan? Kan manusia itu tidak lepas dari lingkungan, ya, mohon maaf, terutama lingkungan pendidikan sejak lahir sampai ke meninggal, gitu kan? Lingkungan pendidikan itu tidak hanya sekolah, ya, ada pendidikan yang formal, informal, dan non formal. Jadi artinya kita melewati lingkungan pendidikan itu dan aktivitas produktif yang lain. Kemudian problematika kehidupan, ya, tadi yang keempat itu problema kehidupan. Karena manusia hidup tidak bisa lepas dari masalah. Nah, masalah itu kan bukan untuk dihindari, tapi untuk diatasi. Bagaimana persoalan-persoalan memilih, ya, memilih jenis, umpamanya kelanjutan studi, program studi, ekstrakurikuler, apa gitu, ya. Nah, yang menunjang kepada karir di kemudian hari. Dan yang kelima adalah bidang perencanaan masa depan. Nah, bagaimanapun karir itu akan berkembang jika manusia punya rencana atau terampil dalam mengambil perencanaan. Nah, itulah 5 lingkup itu yang kita pelajari, ya. Gitu. Nah, begitu teman-teman. Ternyata banyak ya, bukan dari sisi materinya saja gitu. Termasuk ya kayak tadi yang sudah disebutkan nilai-nilai kemanusiaan gitu ya Pak ya, untuk menunjang nanti ke depannya seperti apa. Oke Pak, nah selanjutnya tuh pasti dalam mata kuliah itu ada tujuan dan fungsinya ya Pak. Termasuk kan karena kita di Prodi BK, dalam BK-nya itu seperti apa gitu Pak? Ya, kalau tujuan mata kuliah itu tidak akan lepas dari tujuan kurikulum yang dikembangkan oleh program studi bimbingan dan konseling, ya. Nah, gitu. Jadi akan tetap rujukannya adalah tujuan dari kurikulum. Tujuan kurikulum Prodi BK tidak akan lepas dari tujuan institusional. Lembaga kita kan, fakultas, UPI gitu kan. Nah, jadi ada visi, misi dan seterusnya. Dan UPI tidak akan lepas dari tujuan pendidikan nasional. Jadi kalau kita persempit khusus MK ini, mata kuliah ini, ya jelas tujuannya adalah mengembangkan kompetensi mahasiswa di dalam di dalam bidang bimbingan dan konseling karir, ya gitu, yang nantinya mereka akan kompeten dalam membantu individu memahami potensi diri, kan tadi ya. Memahami nilai-nilai kehidupan, kemudian dapat mengidentifikasi dan memaknai lingkungan yang efektif untuk karir, dan mengatasi problematika dalam pengembangan karir, serta mampu merencanakan. Nah, itu kan di 5 bidang itu, jadi akan diperkuat. Nah, itu antara lain. Ya. Oke Pak, berarti itu termasuk kompetensi yang akan dicapai setelah mengampu mata kuliah ini gitu ya Pak? Mengikuti mata kuliah ini gitu ya Pak? Iya, betul. Oke. Gitu. Baik, berarti sudah terjawab juga ya Pak pertanyaan yang selanjutnya, karena kompetensi apa gitu yang kita miliki setelah kita. Yang tadi itu kompetensinya ke sana, tentu saja ya. Oke Pak, nah kira-kira indikator capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini tuh apa ya Pak? Nah, indikator itu kan penunjuk ciri seseorang bahwa dia selesai mengikuti dan sukses ya menempuh perkuliahan bimbingan dan konseling karir. Kan itu ada beberapa indikator. Yang pertama, indikator yang paling dekat,
yaitu mereka aktif dan produktif dalam pertemuan perkuliahan. Nah, kalau aktif dan produktif, bukan hanya hadir tapi aktif, ya. Jadi hadir tidak aktif tentu saja biasa-biasa. Nah, gitu. Kemudian hadir aktif, tapi aktifnya aktif yang melenceng, tidak produktif, menunjang kepada perkuliahan. Aktif umpamanya ke WC gitu, bolak-balik ya. Ngapain itu kan? Nah, gitu. Aktif umpamanya berorganisasi, tiba-tiba kuliah dibiarkan. Kan itu tidak ini. Kalau pertemuan kita umpamanya 16 dipotong 2 untuk UTS dan UAS, berarti 14 ya. Nah, kira-kira 80% lah ya. 80% kita tolerir gitu. Jadi 80% hadir lalu beraktivitas ya gitu. Ini kita toleransinya ke sana. Bukan berarti tidak boleh umpamanya izin. Kalau ada kepentingan yang sangat urgen umpamanya ya tentu saja boleh. Tapi kan masa setiap pertemuan izin terus. Urgent terus ya, Pak. Iya, kan nggak mungkin. Jadi kita itu kan harus dimulai karir itu dari sekarang. Mana prioritas? The thing first thing. Mana yang paling utama di atas yang utama? Semua penting. Mana yang paling penting? Kan begitu hidup itu. Nah, jadi pembinaan karir juga dimulai dari perkuliahan sebetulnya. Itu satu yang memenuhi itu indikatornya ya. Yang kedua adalah menjalankan tugas terstruktur. Tugas-tugas ya, mengerjakan tugas itu. Tugas terstruktur mengapa? Tugas terstruktur itu dirancang oleh tim pengampu dosen, diperiksa ya, diberi nilai dan dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, tentu saja mahasiswa mengerjakan enggak? Mengerjakannya sesuai dengan yang diharapkan nggak? Karena ini tugas terstruktur, tidak boleh sekehendak hati. Ada ketentuan. Jadi tugasnya nih gimana? Nah gitu ya. Ada yang berikutnya adalah mengikuti ya ujian tengah semester dan ujian akhir. Bagaimanapun ikut sering bertemu kuliah, ada tugas terstruktur tapi tidak ikut ujian. Sama aja bohong ya, Pak. Iya, gimana ini ketentuan? Jadi harus ikut ujian. Bentuk ujiannya seperti apa? Ya nanti kan bisa dirundingkan bersama. Yang jelas ujian itu adalah menjawab persoalan-persoalan ya yang menunjang terhadap pencapaian kompetensi. Nah, itu antara lain. Jadi ada itu antara lainnya tuh. Dan mengerjakan mungkin ujian akhirnya berbentuk tugas akhir individual. Ya kerjakan. Mau bagaimanapun. Nah, tentu saja ada indikator atau indikasi yang sulit diukur oleh yang lain ya, tapi bisa kami perkirakan sebagai dosen pengampu, yaitu apa? Belajar mandiri. Belajar mandiri itu dosen tidak menyuruh. Ya. Orang tua mungkin juga tidak tahu. Tapi mahasiswa yang bersangkutan berusaha mendalami dan memperkaya berbagai hal tentang bimbingan dan konseling karir, baik membaca, mengkaji jurnal, umpamanya berdiskusi di luar jam pelajaran, walaupun tidak disuruh. Nah itu akan lain, akan kelihatan pada saat aktivitas, mengerjakan tugas. Kami juga akan memberikan nilai, itu akan kelihatan. Itu kira-kira ya indikatornya. Oke, nah teman-teman tuh aktif, produktif, kemudian ada tugas terstruktur gitu ya Pak ya. Terus UAS dan UTS juga jangan lupa itu penting juga gitu ya untuk menunjang. Oke, kira-kira Pak kalau untuk tugas terstruktur itu biasanya Bapak memberikan apa? Nah, tugas terstruktur itu begini ya. Biasanya ada macam-macam. Pertama, ada topik-topik tertentu yang kita tentukan, yang kita ambil dari buku umpamanya, buku sumber ya, buku babon. Ada sumber-sumber tertentu. Nah, nanti itu dikerjakan menjadi makalah umpamanya ya, dikerjakan menjadi laporan chapter umpamanya dan dibahas. Ya, dipresentasikan gitu ya Pak. Dibahas, dipresentasikan ya. Nah,
supaya tidak melenceng kan. Yeah. Nah, terutama kalau S1 kan harus diperkuat landasan teoretiknya ya, landasan keilmuan tentang bimbingan dan konseling karir harus kuat. Yeah. Tidak boleh itu lemah. Karena kalau lemah pada saat S1 itu akan berpengaruh terhadap pertama kinerja ketika jadi guru BK, yang kedua kalau melanjutkan studi ke S2 apalagi nanti ke S3 tidak ada yang dikembangkannya. Nah, makanya sekarang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau hidup ya. Nah, gitu. Jadi harus berusaha. S1 itu merupakan pondasi ya, landasan yang sangat mendasar lah. Makanya itu diperkuat. Ini salah satu contoh. Yang kedua, tugas terstruktur yang tadi itu juga diperkuat dengan umpamanya hasil observasi ke sekolah, lapangan. Umpamanya gini, sekarang membahas problematika karir peserta didik, umpamanya siswa SMA atau siswa. Nah, silakan observasi, mungkin aja yang nyata gimana, kata teori begini loh. Idealnya begitu ya Pak ya. Nyatanya begini. Bukan ideal, seharusnya ya. Seharusnya, ideal itu kalau ideal itu perpaduan antara yang seharusnya dengan fakta. Fakta. Itu ideal. Tapi kalau yang seharusnya itu belum tentu ideal, kata teori. Kata teori begini nih, problem anak SMP nih, karir anak SMP. Nah, mereka observasi. Ya, ke lapangan. Gitu, ya. Oh, ternyata beda, ada yang berkembang yang lain. Nah, gitu. Itu dipadukan sehingga mahasiswa di samping punya pengalaman teoretik juga pengalaman praktik mengkaji di lapangan. Kan nanti enak. Makanya mahasiswa bimbingan dan konseling itu sering kali ke lapangan ya, sejak pertama kali masuk sudah dikenalkan. Jadi nanti lapangan pengabdian BK itu tidak aneh, tidak asing. Sok, Anda rasakan sendiri kan? Begitu. Iya, benar. Itu kira-kira ya. Nah, itu tugas terstruktur. Oke, berarti teman-teman nih ada presentasi, kemudian observasi, tugas-tugas makalah. Nah, berarti siap-siap nih ya teman-teman yang mau ngambil mata kuliah ini. Iya. Oke Pak, nah kira-kira kan setelah UAS selesai, mata kuliah ini selesai, pasti ada penilaian nih Pak nih. Nah, aspek penilaian atau serta bobot per aspeknya itu kira-kira bagaimana ya Pak dalam mata kuliah ini? Baik. Kami selalu menghargai aktivitas dan produktivitas mahasiswa ya. Jadi bukan sekedar menilai karya tulis umpamanya yang tertulis, tidak. Jadi kami penilaiannya itu sejak awal masuk sampai mereka keluar. Ya, diperhatikan oleh kami. Ada tandanya nih. Nah, aktivitas-aktivitas harian itu menjadi, kalau dalam agama itu syafaat ya. Jadi fasilitas untuk menambal mereka yang bolong-bolong umpamanya. Ketika tugas terstruktur, taruhlah dia nilainya umpamanya nih 3,45. Karena dia aktif, yang ini tambahlah 0,5 jadi 3,5 kan lumayan. Ya gitu. Jadi ada mungkin juga dia mengelola sesuatu, mengkoordinir dalam mengumpulkan makalah menjadi satu buku. Kan itu tim redaksi. Nah, jadi kami nilai juga itu dosennya. Jadi tidak pernah ada aktivitas mahasiswa yang luput dari perhatian penilaian. Oleh karena itu, Anda siap-siap menunjukkan aktivitas dan kesungguhan ya. Nah, itu bobotnya. Bobotnya tentu saja kalau tugas harian atau yang itu kali 1 biasanya ya. Ujian tengah semester biasanya kali 2, nah bobotnya. Dan ujian akhir semester kali 3, nah bobotnya. Kan itu adil kan? Nah, adil. Mengapa Pak? Kan diujinya akhir semester, tapi bobotnya kali 3. Ingat, itu adalah akumulasi dari penguasaan kompetensi sejak awal masuk sampai akhir. Ya. Nanti berakumulasi di akhir. Maka gak mungkin pelaksanaan penilaiannya hanya 2 jam, 3 jam. Itu pelaksanaannya. Tapi apa yang dinilai? Esensi yang dinilainya adalah penguasaan kompetensi sejak awal sampai akhir. Jadi jangan berpikir
pelaksanaan penilaiannya kan hanya 2 jam Pak, katanya berarti itu begitu. aja yang dinilai itu gitu aja ya, Pak? bukan itu Iya, ya. Nah tadi sudah diperkirakan, jadi ada bobotnya kami juga gitu. Oke. Baik Pak, kalau gitu untuk ciri khasnya dari bimbingan konseling karir ini apa Pak? Nah, tadi ya, ciri khas dari mata kuliah ini, terutama ya, mata kuliah ini, jadi memadukan antara pengalaman teoretik dengan pengalaman praktik. Praktiknya secara simulatif minimal ya, sehingga mahasiswa tidak hanya terkungkung oleh membaca pengalaman tekstual dari buku atau tulisan, tapi pengalaman kontekstual yang nyata. Jadi ada paduan seperti itu. Ini ciri khas yang pertama. Yang kedua tadi berkait dengan nama mata kuliah sendiri kan, bimbingan dan konseling karier. Jadi pasti ini diarahkan kepada tadi pemahaman akan berbagai potensi pribadi, kemudian nilai-nilai, lingkungan yang efektif, kemudian problematika pemilihan dan pemahaman karir dan perencanaan masa depan. Jadi itu antara lain. Sekarang dia mahasiswa karirnya sebagai mahasiswa semester berapa itu. Kemudian hari kan dia mempraktekkan, merencanakan kapan kita lulus, umpamanya ya, lulus. Nah berarti harus mengambil keputusannya sekarang. Nah keputusan sekarang akan menentukan kesuksesan di kemudian hari kan. Oh berarti saya akan topiknya tentang karir ini umpamanya nih, topik skripsinya. Jadi sudah diarahkan. Ciri khas yang kedua adalah topik-topik pilihan untuk penyelesaian studi bisa diambil dari karir ini. Gitu. Wah, luar biasa ya Pak. Oke, nah karena kita sudah ada di akhir sesi nih Pak, kira-kira ada yang mau disampaikan kepada teman-teman yang akan mengontrak mata kuliah ini Pak? Ya. Boleh? Baik, rekan-rekan mahasiswa, nanti saya tunggu ya di bimbingan dan konseling karir. Dengan memasuki mata kuliah bimbingan dan konseling karir, berarti Anda bukan hanya kuliah tentang bimbingan dan konseling karir, tetapi Anda menata, membina, dan merancang karir Anda sendiri untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Oke, wow luar biasa sekali ya. Nah teman-teman gitu, jadi teman-teman yang bagi nanti akan mengontrak mata kuliah ini tuh adalah salah satu langkah awal teman-teman untuk merencanakan karir ke depannya. Nah di sini teman-teman banyak belajar tentang bagaimana cara mempersiapkannya, merencanakannya untuk karir ke depannya. Oke Pak, bagi. Dan ya ini ada tambahan sedikit. Oke, boleh. Nah ini ada buku nih. Ya ada buku yang kami tulis itu saya, Pak Juntika dan Pak Nandang Budiman. Awalnya ini buku pedoman ya, pedoman yang dipesan oleh Kementerian Pendidikan dulu tahun 2006. Ya diterbitkan 2007-an. Kemudian banyak yang mensitasi ternyata karena telah diedarkan secara online. Nah kemudian kami kembangkan lagi di tahun 2021 menjadi buku konsepsi dan aplikasi bimbingan dan konseling karier di sekolah nih. Ada di Prodi ya, ada nih. Harganya hanya Rp100.000. Diterbitkan oleh CP Bintang Warli Artika. Nah, gini. Ini berapa halaman? Ini lumayan ya. Sekitar 150 halamanan lah. 145 halamanan. Nah, gitu kan kira-kira 150 dengan kata pengantar, daftar isi dan awalnya gitu, bagian-bagian awalnya. Ini sangat sebagaimana judulnya konsepsi dan aplikasi karena ini dilengkapi dengan lampiran contoh-contoh layanan bimbingan dan konseling karir. Baik dalam bentuk cerita, genogram dan lain sebagainya. Nanti silakan bisa dimiliki. Ini minimal untuk pertemuan-pertemuan awal hingga ujian tengah semester. Ini mesti dipahami.
Ya. Begitu kira-kira ya. Oke, baik Bapak, terima kasih. Ya, teman-teman tuh buku utamanya sudah disebarkan nih. Jadi teman-teman untuk yang sudah siap untuk mengontrak mata kuliah ini boleh langsung cari aja bukunya di sini ada ya Pak ya? Ada, langsung Oke, di ruang jurnal Gramet aja. sudah ada belum Pak? Ya. Di Gramedia gitu, toko-toko buku Di Gramedia belum ini, Belum. di Gramedia. Kalau Oke, berarti yang eksklusif sudah ya. ada itu yang buku Bapak yang pertama itu ya, bimbingan Ya. dan konseling berbasis kompetensi. Ya. Itu Oh, udah ya. tersebar. Ini baru masih hangat kan? Oh iya, 2021 ya Pak ya? Ya, Oh 2021. iya. Oke, boleh nanti teman-teman BK ya, terkhusus BK boleh Langsung banget di ruang langsung jurnal aja aja. gitu di ruang jurnal. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih banyak Pak atas waktunya telah meluangkan di podcast ini gitu ya Pak ya. Oke, selanjutnya terima kasih loh kepada teman-teman karena sudah menonton channel BKUP ini di program We Share We Care. Nah, teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya di channel BKUP. Oke, sampai jumpa. Ya.